Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Danetti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan babak baru dalam drama perjalanan kasus ini. Nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kembali menjadi sorotan. Usai keduanya diketahui menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah status keduanya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis merupakan 2 dari 8 tersangka yang tergabung dalam klaster pertama penyidikan kasus ini. 5 tersangka di klaster pertama yakni Egy Sujana selaku pengacara, serta 4 aktivis yakni Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya,
saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial. Bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya. Sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Angin ribut menerjang area Terminal 1 Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski hanya berlangsung singkat, angin ribut telah merusak fasilitas bandara dan menumbangkan sejumlah pohon. Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit, spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda. Pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah. 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir juga memutus akses menuju sejumlah desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, langsung menggelar rapat penanganan banjir bandang. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan 1 ruko dan 1 rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Hingga kini, meski banjir sudah mulai surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan.